Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Eh, Kali ini gue mau bagiin satu cerita. Jadi itu cerita nyata yang apa ya? Yang nggak masuk akal, tapi itu benar kejadian. Jadi gue ngalamin sendiri pada tahun 2007. Jadi pada tahun 2007 itu gue masih kelas 3 kalau nggak salah. Di kelas 3 SMU. Pada saat itu hobi kita tuh ngeband. Jadi gue ngeband sama anak-anak, eh, teman-teman sekolah, bikin satu perkumpulan band. Dan kita punya waktu itu ada satu teman yang istilah dia punya tempat lah buat base camp, buat home base kita pada saat itu. Semuanya berjalan normal sampai satu ketika itu kita habis latihan seperti biasa. Jadi kita ngulik beberapa lagu, terus kita kecapean. Emang waktu itu anak-anak sering nginep, jadi nginep di satu. Jadi home base itu buat kita tidur, buat kita nongkrong, ya kayak rumah biasa gitu, tapi studio. Pada saat itu kecapean, akhirnya semua pada tidur. Termasuk gue tidur. Waktu itu gue deket pintu. Teman-teman gue yang lain ada yang berantakan lah, namanya teman-teman ini ya, teman-teman anak-anak muda pada saat itu, jadi tidur berantakan. Jadi lagi pada tidur, keadaan sunyi, semuanya pada pules. Gue ada yang goyang-goyangin kaki gue tuh, ada yang goyangin kaki gue. Gue rasa nih siapa gitu. Waktu itu kan gue karena masih tidur gitu, cuman berasa ada yang goyangin. Akhirnya gue jaga dari tidur, gue bangun. Yang gue kaget itu diri gue sendiri. Nah, jadi gak masuk akal, tapi gue ngalamin. Mungkin teman-teman yang lain juga pernah ngalamin kayak gitu. Nanti boleh di komen di bawah. Jadi gue kaget juga. Itu hal yang paling gue takutin. Kenapa? Gue waktu itu pernah juga ngelihat kuntilanak, ngelihat pocong pada saat itu. Jadi cuma sekilas-sekilas doang, tapi pas ketemu diri gue sendiri itu takut banget. Kejadiannya cepat. Jadi pas dia bangunin tuh, gue melek, terus gue nanya. Jadi posisi itu nggak bisa kabur. Karena apa ya? Karena pas gue lihat itu kayaknya badan gue kaku, nggak bisa, cuman melek doang, cuman mulut bisa ngomong gitu. Jadi badan tuh nggak bisa kemana-mana. Gue tanya, mau ngapain? Terus gue yang di sana tuh jawab, tuh lihat tadi gitu. Jadi gue ngeliat ke sekeliling studio. Di studio itu kan ada satu kaca ya, biasa buat kontrol. Kalau manajer gue tuh kalau kontrol lagi latihan tuh dia di kaca itu. Jadi gue disuruh lihat di depan kaca itu. Jadi ada kayak dinding, itu kan dilapisin sama karpet hitam. Jadi di dinding itu keluar tuh satu sosok. Itu dia kayak apa ya, kayak pohon. Jadi kayak akar pohon, mukanya kayak akar pohon, kukunya juga sama, tangannya sama, rambutnya kayak sapu ijuk, jadi hitam kasar. Terus habis gue lihat kan dia separoh doang. Terus gue bilang lagi, terus ngapain, gue gituin lagi. Terus dia bilang, tuh lihat. Jadi gue ngeliat ke belakang drum, karena dia nggak nunjuk, tapi dia pakai mulut gitu, dia nunjukin ke arah drum. Terus gue lihat di belakang drum ada anak kecil 2 mainan lilin, cowok sama cewek. Itu usianya sekitar 5-6 tahun lah, cuman agak gedean yang cowok. Habis itu udah selesai, bangun. Gue langsung bangun beneran gitu, maksudnya kayak udah selesai itu kayak tidur lagi. Terus gue bangun lagi. Gue bangun, teman-teman gue yang lain masih dalam keadaan tidur, masih pules gitu. Gue kaget, suasana hening. Nah dari situ yang gue pikirin, apa sih nih gitu, ini kejadian apa sih kayak gitu, aneh tapi kejadian. Nah dari saat itu gue mulai ngalamin yang namanya suka ngeliat yang macem-macem. Pernah juga waktu itu gue juga baru tahu kalau kuntilanak itu, ini sih menurut gue. Jadi gue nggak apa namanya, nggak ngasih opini buat orang lain, terserah, sah-sah aja. Itu menurut gue gitu, menurut gue, karena gue yang ngalamin. Kuntilanak itu kalau terbang
dia kayak tisu doang, jadi kayak tisu selembar melayang di atas dan jikjak jalannya. Suaranya kayak burung dara, kepakan burung dara. Itu cuman sekelebat aja, jadi cuman sekali. Cuman dia kalau udah berhenti di satu tempat dia bakalan tinggi. Tapi kalau misalnya lagi terbang tuh kayak dikit tisu. Nah terus gue juga di situ baru ngelihat yang namanya pocong. Jadi pocong itu aslinya itu dia 45 derajat kalau diri. Nggak diri kayak kita enggak. Tapi dia 45 derajat. Jadi agak doyong. Dan pocong itu mukanya agak lebam. Jadi kayak hijau tua, full kayak gitu. Itu gue nggak tahu kejadian itu maksudnya apa, tapi emang gue ngalamin ketemu diri sendiri itu awal dari kebukanya, mungkin dibilang mata batin kali ya kalau menurut apa sih, gue nggak tahu dah bahasanya, tapi dari situ awalnya sampai akhirnya ya sekarang juga beberapa kali gue sering ngeliat-liat gituan, tapi nggak maksudnya nggak harus datang sini langsung lihat, enggak, kalau pas lagi kebetulan aja. Mungkin itu kejadian yang gue alamin, percaya atau enggak, tapi gue beneran ngalamin. Terserah mau percaya apa enggak, tapi gue yakin bukan gue doang pernah ngalamin, karena beberapa orang kayaknya pernah juga ngalamin hal itu. Dan mungkin yang tahu itu maksudnya apa, tolong kasih informasi, karena gue sampai sekarang masih bingung. Itu kejadian 2007, berarti sekarang udah apa ya, 2007 ke 2010, 3 tahun, ke 2020 13 tahun, hampir 14 tahun yang lalu, paling 15. Ya pokoknya itulah, gue ngitungnya males. Aneh tapi nyata kayak gitu. Itu pengalaman gue. Terima kasih banyak. Mungkin ada yang tahu, tolong kasih tahu maksudnya apa gitu. Kasih.